وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حضرة سيدتنا خديجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، ثم إلى حضرة الحسن البصري بحضرة جنى البغدادي حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ منصور المدني لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي لحضرة الشيخ عبد الله بن سيوطي لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم لحضرة حبيب عمر الغوثي لحضرة حبيب عبد الحداد لحضرة الشيخ بدر الشيخ البنجي لحضرة الشيخ كشف الأنوار بن لحضرة الشيخ شرف عبد الله لحضرة الشيخ أبو محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات من الجنة. ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم. ثم الفاتحة أنه يرزق العلم النافع والعلم خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلف ذلك غزو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والضوء والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid darin. Semoga daripada kita terminum ini. Wa in ata'in qala Ibrahimu wa kana Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam idza arada yataghadda wa lam yajid man yataghadda ma'ahu sar maila wal milaini. Daripada Imam Allah menyebutkan daripada riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Imam Allah ketika Nabi Ibrahim itu mau makan, pada masalah jamu tamu. Ketika Nabi Ibrahim mau makan dan tiada tamu yang menyertai makan bersama, man yataghadda ma'ahu sar maila wal milaini fi talabi man yataghadda ma'ahu. Lalu Siddiq berjalan keluar rumah 1 atau 2 kilometer mencari orang untuk diajak makan bersama dengan Siddiq. Kata Nabi Ibrahim ini, Siddiq adalah selalu menjamu orang. Itu yang dipakai salah satu daripada kelakuan oleh Allah Ta'ala daripada Habib Soleh Tampul, daripada menakut Siddiq ketujuh daripada menjamu tamu. Sampai Siddiq sendiri mengulahkan minuman ke dapur Soleh Tampul. Di sana Nabi Ibrahim bilanya Siddiq sendirian mencari orang untuk makan bagi bayan atau makan bersama. Kalau kita tujuh makan serongan sambil mahayal dapat habis. Bedanya lagi makan alas habisnya, apalagi makannya kada berkunyah lagi langsung bertabung aja. Lagi berat putaran untung tadi. Wa an Ikrimah radhiyallahu ta'ala qala kana Ibrahim sallallahu wa sallamu yusamma abad dhaiban. Daripada sahabat Ikrimah menyebutkan Nabi Ibrahim dikenal daripada bapaknya tamu, artinya selalu menjamu tamu. Wa kana li qasrihi arba'atu abwabin. Rumah Siddiq berpintu 4 yang zuhur min ayyi maji'il mar'i, berbujuk 4 menghadap ke 4 penjuru sehingga tahu dari arah mana datangnya tamu tadi. Yang mengatuk pintu yang sebelah mana dibukai Siddiq.
atau pintu nang sebelah mana di bawah sidin. Jadi rumah sidin 4 pintunya, setiap daripada bujunya tadi. Banyak lawangnya, ada sebutingannya lawang, banyak lawang daripada rumah sidin tersebut. Wa an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'ini ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum hadha fa'atina samatan. Kata Sayyidina Ali, jika aku menjamu daripada kawan-kawanku sebanyak 1 atau 2 sok makanannya, maka bagiku lebih senang daripada keluar pasar memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu ambil budak tersebut jadi sesuruhan bebas. 1 sok atau 2 sok, 1 gantang atau 2 gantang dari bikin makanan untuk menjamu orang banyak. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala idza sana'a ta'aman famarra bihi rajulun dhu hay'atin lam yad'u wa idza marra bihi miskinun da'ahu wa qala atad'una man la yastahi wa tad'una man yastahi. Daripada sahabat Ibnu Umar menyebutkan, jika aku punya makanan yang lezat-lezat, ada orang kaya lewat ketika sidin makan tadi, beliau tidak gairah memanggilnya. Sidin ada orang sugih lewat tadi dia sidin kau ini makan kok. Tetapi kata sidin, jika yang lewat itu orang miskin tadi, maka segera aku memanggilnya, kata sidin. Lalu beliau berkata, aku tidak memanggil orang yang tidak menginginkan ini, kata beliau tadi, dan tidak pula membiarkan orang yang menginginkan benar-benar. Sidin yang berhak aku panggil, kata sidin. Oh, kita makan ada penawaran lagi, saking nyamannya. Nang di hadapan kita tidak tahu-tahu, nang di hadapan kita tidak tahu lagi, saking nyamannya makan bagi jam. Nang tiga lewat kita tahu-tahu lagi juga, nang di belakang lewat kita tahu-tahu lagi juga, membuat ke belakang, saking nyamannya makan tadi. Waruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ma aktsaru ma yaliju bihi nasu fil jannati. Ketika Rasulullah ditanya, ma aktsaru, pekerjaan apakah yang kebanyakan memasukkan orang ke surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Dijawab oleh Nabi, takut kepada Allah, dan yang kedua baik perangainya. Nah, jadi dengan sebab baik perangai, baik akhlak itu yang membawa ke surga itu tadi. Faqultu ma aktsaru ma yarju bihi nasu bin nari, qala al ajwabani al famu wal faraju wa su'ul khuluqi. Lalu Nabi ditanya juga, amalan apakah yang kebanyakan memasukkan orang ke dalam neraka? Jawabnya oleh Nabi, yang memiliki 2 lubang. Apa 2 lubang itu? Mulut dan kemaluan. Kemudian su'ul khuluq, jahat daripada perangainya atau kelakuannya. Jadi nang 2 lubang ini nang banyak bawa masuk neraka. Mulut, halus saja bendanya, tapi sekali bersuara karena mulut ini, dan kemaluan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an
abawaiha qalat inna husnal khuluqi wa husnul jiwari wa silaturahimi ya'muran bil jannah. Walau anna ibni Abi Rabah an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu ashiru ashratin rahti fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat bin Umar menyebutkan katanya ketika kami berada di masjid Nabi, tiba-tiba seorang pemuda Ansor memberi salam. Iqbala fasallama 'ala Nabi, dan dia memberi salam kepada Nabi. Thumma jalasa, kemudian dia duduk. Orang Ansor tadi. Faqala, dia berkata, ayyul mu'minina afdalu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, orang beriman yang mana yang lebih utama? Qala ahsanuhum khuluqan, jawab oleh Nabi, yang terbaik akhlaknya daripada mereka. Qala fa ayyul mu'minina aqyasu, seorang Ansor lagi bertanya, orang beriman yang mana yang lebih sempurna pikirannya? Qala aktsaruhum lil mauti dzikrun, Nabi menjawab, yang sering mengingat-ingat mati dan memperbanyak bekal untuk mati. Berarti orang yang sempurna pikirannya. Karena di sinilah tertegah untuk panjang angan-angan. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bihi, ulaika humul aqyasu, mereka itulah kata Nabi yang lebih utama sempurna pikirannya. Thumma sakatal fata, kemudian pemuda tadi terdiam. Terdiam kenapa? Mendengar jawaban Nabi tersebut. Wa aqbala alaina an-nabiyyu wa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansari. Lalu Nabi bersabda, wahai para muhajirin dan ansar, kata Nabi, khamsu khisalin, ada 5 perkara, idza talaitum bihinna, apabila kalian terkena 5 perkara ini, kata Nabi, wa'udzu billah an tudrikuhunna, dan mudah-mudahan, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah Ta'ala supaya tidak kena yang 5 macam ini. Apa kata Nabi? La tadharil fahishatu fi qaumin hatta ya'linu biha illa fasyafihim at-ta'un wal awjad. Yang pertama, kata Nabi, jikalau daripada perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala telah membudaya, telah terbiasa di suatu masyarakat tadi, pasti, kata Nabi, dicoba dengan turunnya wabah penyakit menjalar atau wabah ta'un yang menjalar. Apa bisa ta'un ini yang bisa apa? Yang bisa menular. Dan penyakit yang dulu belum pernah ada munculan. Pertama, apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Walam yanqusu wa min aslabihim alladziina madaw walam yanqusul mikyala wal mizana illa akhadhu bis-sayyaini syiddatul ma'unati wa zuhris sultani. Yang kedua, kata Nabi, jika curang dalam mengukur atau menimbang dagangannya, maka ada 2 bahaya yang menimpanya. Yang pertama, beratnya daripada biaya hidup. Biaya hidup melarang, syiddatul ma'unah.
Nah, anak berumah acak minta duit, kita masih kuliah, orang biaya itu karena duit, kita masih kumpulan duit, banyak anak, saya kumpulan duit. Wajib sultan yang kedua adalah jahatnya daripada penguasanya. Jauh sultan alaihim atas mereka manusia. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas samai. Yang ketiga, jika enggan berzakat, zakat yang wajib, maka akan terjadi, kata Nabi, langkanya hujan. Langkah hujan. Laulal bahagimu lam yakuru wa lam yakuru ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Pasti hujan tidak akan diturunkan selamanya jikalau masih tidak ada hewan. Tapi seandainya, kata Nabi, masih ada binatang lagi, hujan akan ada turun. Ya kapan jika janji Allah Subhanahu wa taala dikhianati, kata Nabi. Dan demikian pula ajaran Rasulnya dikhianati, disalah-salahkan, pasti musuh selain agama akan diberi kesempatan untuk menguasainya. Jatuhnya sama orang Islam, jatuhnya lama. Kenapa? Ajaran Rasulullah dimacam-macaminya. Janji Allah Ta'ala, surat Allah Ta'ala dilapat-lapatkannya, sehingga selain orang selain agama yang menjajah atau yang menguasai terjadi sekarang. Yang kelima, wa ma taraka a'immatul hukma bi kitabillahi ta'ala illa ja'ala ba'sahum bainahum. Jika menghukum perkara tidak menggunakan, tidak memakai kitab Allah Al-Quran tadi, pasti mereka akan binasa akibat perselisihan yang terjadi di antara mereka manusia tadi. Bila yang tidak memakai hukum Allah Ta'ala lagi, maka manusia akan binasa. Walau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum falyas'ahum minkum basta wajhi wa husna khuluqi. Daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Nabi bersabda, harta kalian tidak mungkin sanggup melapangkan orang, tetapi dengan wajah yang manis dan akhlakmu yang baik, pasti mereka menjadi lapang. Kenapa? Karena daripada hal yang baik dan wajah yang manis membuat orang itu merasa nyaman. Itu kata daripada Sayyidina Abu Hurairah. Wa an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Nuwas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-birri wal ithmi fa qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yadri'a alaihi an-nas. Daripada sahabat Abdurrahman Zubair dan ayahnya Nawas Sam'an al-Ansari, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan atau al-birru dan tentang ithmu atau tentang dosa. Maka Nabi menjawab, al-birru itu adalah baik perangainya, sedang dosa yaitu perbuatan yang menaklukkan hati dan takut diketahui orang lain. Jadi bila kita mengetahui dosa,
itu nantinya membuat hati itu ragu-ragu terus, karena kita membuat apa selalu menggawi dosa. Dan bilanya kan orang lain takutan berarti kita pernah menggawi dosa. Pengetahuan, pengetahuan orang, berarti itu adalah suatu perbuatan dosa. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa hasbuhu khuluquhu. Daripada sahabat Abu Hurairah itu menyebutkan daripada Nabi bersabda, kemuliaan seseorang ditentukan oleh agamanya. Karena orang ini dinuhu, kemudian seorang lagi punya agama. Wa muru'atuhu, kemudian selain mulianya dengan agamanya adalah dengan apa? Muru'ah adalah wibawanya. Aqluhu, kemudian akalnya sempurna. Wa hasbuhu, kemudian lagi dengan apa? Pangkatnya. Jadi dari dulu agamanya seseorang ilmunya. Kemudian baik daripada semua itu ditentukan oleh perangainya pula. Baik agamanya, baik akalnya, baik pangkatnya, yang terakhir ditentukan oleh akhlaknya. Wa Nabi Ta'ala al-Khushani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min ahibbikum ilayya wa adnakum minni majlisan fil akhirati ahsanukum akhlaqan. Daripada Yahya bin Sa'id dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, menyebutkan di sini min ahibbikum ilayya, kata Nabi, seseorang yang paling aku cintai daripada kalian itu, wa adnakum, dan seorang yang paling dekat dariku kedudukannya bil akhirat, di akhirat kena, ahsanukum akhlaqan, adalah orang yang terbaik daripada kalian itu perangainya. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adakum minni majlisan bil akhirati aswa'ukum akhlaqan. Juga kata Nabi, seseorang yang adalah sepaling benci daripada kalian itu kepadaku dan sepaling jauh daripadaku kedudukannya di akhirat kelak, berjauh denganku, kata Nabi, sepaling jahat daripada kalian itu akhlaqan, akan akhlaknya atau perangainya. Qala inna husnul khalqi yadibul khataya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Ibnu Abbas menyebutkan, inna husnul khalqi yadibul khataya kama tadibu syamsu al-jadida wa inna khuluqa sayyi'a yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Abbas berkata, yang termasuk daripada akhlak mulia itu dapat mencairkan, melelehkan dosa. Jadi akhlak yang baik dapat juga melelehkan dosa. Akhlak yang baik itu apa? Nah, kita belajar bagaimana akhlak dengan orang-orang lebih tua daripada kita. Kenapa paling utama? Seperti melelehnya mencairkan lemak oleh matahari. Lemak karena matahari leleh. Iwak dalam kulkas menjadi es, diadap di ruangan terbuka, di dalam piring, lawasannya meleleh juga.
Dan akhlak yang buruk itu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, merusak amal perbuatan, seperti juga merusak madu. Jadi coba dimana saja ditaruh, semuanya kan jadi apa-apa. Cuka di luar madu, jadi madu lagi bukan, gara-gara cuka aja. Warawa Yahya bin Sa'id an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ja'altu rijli bil gharzi fa qala husnu khalqika ma'an nasi ya Mu'adz bin Jabal. Dari Yahya bin Sa'id daripada Mu'adz bin Jabal berkata, akhir wasiat Nabi kepadaku ketika kakiku, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, berada di atas kendaraan. Apa wasiat Nabi? Perbaikilah akhlakmu kepada orang, wahai Mu'adz bin Jabal. Selain Nabi tidak berpesan apa-apa, itu aja pesan Nabi. Wa rawan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala husnul khuluqi zimamun min rahmatillahi fi anfi sahibihi. Daripada Jabir bin Abdullah menyebutkan Rasulullah bersabda, baik perangai itu adalah merupakan kendalinya rahmat Allah Subhanahu wa taala fi anfi sahibihi, di hidung orangnya. Wa zimamu biyadil maliki yajruhu ila khairi wal khairu yajruhu ila jannati. Sedangkan kendali itu di tangan malaikat. Dengan berkat daripada akhlak yang baik tadi, menarik pada kebaikan dan selalu mendorongnya dari perbuatan yang baik tadi. Dengan sebab akhlak yang baik membawa ke dalam surga. Faqala wasul khulqi zimamun min adabi bi anfi sahibihi. Sedangkan daripada buruk perangai atau akhlak itu, kendali juga daripada siksa Allah Subhanahu wa taala di hidung orangnya, seakan-akan bicara di hidung dikendalikan. Wa zimamu, adapun daripada kendalinya itu di tangan, biyadi syaitan, di tangan syaitan, tangan iblis. Jadi orang akhlak yang kata baik itu kendalinya yang mengendalikan adalah iblis atau syaitan tadi. Wa syaitanu yajruhu ila syarri wa syarru yajruhu ila nari. Sedangkan syaitan itu yang membawanya pada kejahatan, dan kejahatan itu yang menjerumuskan orangnya, yang membawa orangnya ila nari, ke dalam neraka. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada sahabat Jabir bin Abdullah juga, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna hadha ad-din huwa alladhi irtadaytuhu li nafsi wa la yuslihuhu illa khaslatani. Dari Jabir bin Abdullah juga berkata, Nabi bersabda bahwasanya agama Islam itu yang telah aku ridhai, kata Nabi, untuk diriku, dan tidaklah pantas padanya kecuali daripada dua sifat. Apa yang tidak pantas? Dua sifat bagi orang yang sudah agama Islam tadi. Yang pertama, az-zakharu, murah hati. Murah hati itu maksudnya apa? Satu cuma membantu. Yang kedua, wasu'ul wa husnul khuluqi, baik perangainya. Fa'akrimuhu bima, lalu kata Nabi, maka usahakanlah, jadilah dengan agamamu daripada sifat tersebut tadi. Artinya belajarlah dari sifat tersebut,
nang murah hati dan akhlak nang baik, perangai yang baik. Wa yuqalu idza da'a ar-rajulu adyaban yajibu 'ala sahibil baiti thalathata asya'a wa yajibu 'ala dhayfi thalathatu asya'a. Ketika seseorang datang tamu, hendaklah memperhatikan 3 perkara. Yang pertama, awwaluha alla la yatakallamu lidhayfi ma la yutiqu wa la yuzawizu fihi sunnah. Bagi orang yang bertamu tadi, ini kan masalahnya tadi apa? Menjamu tamu orang. Yang pertama, tidak memberatkan, memaksa diri, dan tidak pula melebihi batas kemampuan yang ada padanya bagi orang yang di rumah, dan jangan sampai keluar daripada sunnahnya Rasulullah. Bilanya apa yang kita suguhkan ada, itu aja yang kita suguhkan ada. Jangan pada mencari-cari baik. Pertama. Watani yang kedua, alla yut'imuhu illa min halalin. Tidaklah menjamu orang yang bertamu tadi kecuali dengan makanan yang halal. Supaya apa? Supaya tamu tadi boleh membawa uang besar kita. Ya Allah, orang rancak baiklah, rancak jual dosa kita habisan. Wa tsalitsu ay yahfaza alaihi waqta sholati. Yang ketiga, hendaklah bagi yang bertamu tadi selalu memperhatikan waktu sembahyang. Waktu sembahyang, ya sedang boleh tidak? Misalnya kita bertamu waktu sembahyang, sedang boleh tidak ya? Ini waktu sembahyang akan pula yang beberapa. Tuan rumahnya manggil al-batar, kenyamanannya terguling. Jangan sampai daripadanya itu bagi tuan rumahnya diulang-ulang oleh yang bertamu tadi nang kaya acara khusus sampai dipaksa habisnya waktu sembahyang. Artinya sampai habis waktu sembahyang menghadapinya aja acara khusus sampai habis sembahyang menghadapinya aja. Wa allati tajibu 'ala dhayfi, adapun yang 3 macam yang diperhatikan bagi orang yang datang. Bagi si tamu, tadi begitu rumahnya. Bagi si tamunya duduk di tempat yang disediakan. Misalnya, menjadi tuan rumahnya duduk, silakan duduk. Duduk baik. Tadi ini kan mau duduk, mencari bangkunya. Ada bangkunya. Dan gue pilih, musuh-musuhan duduk aja kan. Karena kuasa yang rumah itu adalah tuan rumahnya. Wadani yang kedua, an yarallah bima qaddama ilaihi. Si tamu tadi menerima apa adanya hidangan, jangan mencela. Atau bahasa banyaknya pawadaan. Mana disuruh ini aja ada orang yang lain. Mana disuruh kacang aja, aku sudah ada gigi. Mana disuruh ini aku sudah biar aku hantar sudah. Jangan mencela. Kemudian atau menertawakan. Menjelaskan kayak dijaga makanannya, tawakannya. Jika tidak sesuai dengan hati si tamu tadi, munya ada jadi uya, munya ada jadi makan, dan dagingnya kepada puasa.
Kenapa hari makan puasa? Ya, pegang matanya, tapi jarinya kadang-kadang puasa. Wa tsalitsu an yad'uwa lahu 'inda khurujihi bil barakati. Si tamu tadi mendoakan orang yang menjauhnya. Mudah-mudahan dia ini panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Jadi si tamu tadi sehabis makan dan ketika akan keluar bil barakati membawa berkah. Dosa berkah namanya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adda zakata malihi wa qarra ad-dhaifa wa 'ata qawmahu an-nahiyata faqad waqa syuha nafsihi wa billahi taufiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man adda zakata malihi, barang siapa orang yang mengeluarkan zakat hartanya, wa qarra ad-dhaifa, dan menjamu orang yang datang, wa'ata qawmahu an-nahiyata, serta menghadiahkan pada keluarganya yang jauh tadi akan pemberian suatu hadiahnya, maka dia akan dipelihara daripada kejahatan nafsu perakainya. Ini maksudnya menghadap hadiah, baik hadiah dalam keluarga, beri apa-apa, keluarga yang kadang mampu diutamakan dulu. Kita anak balik baca-baca, kita punya kelebihan apa, bahagia lah kalau kita kadang mampu. Mungkin sudah keluarga tadi sudahnya subuh-subuh semua, hanya lawan orang lain. Banyak lagi keluarga ada mampu atau ada sih makanan, atau kurang makan, atau kurang gizi, kurang gizi, ada kurang gizi, ada. Habis daripada menjamu tamu dan bagus perakainya, baru tawakul Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baqi wa Abu Layth as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadatsana Muhammad bin Qatti, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi an Syekh Ibn Abi Asy'ain an Salim bin Abi al-Ju'di radhiyallahu ta'ala anhu qala Isa bin Maryam shalawatullahi wa salamuhu la tahubbu ta'aman, la tuhibbuhu ta'aman bighadin. Daripada pengarang kitab Al-Baqi, Syekh Abu Layth as-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Salim Abu Ja'di radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi Isa alaihi salam dalam nasihatnya pernah berkata, janganlah kau simpan makanan untuk esok hari, fa inna ghadan ya'ti wa ma'hu rizquhu, karena esok hari ada rezeki tertentu. Mungkin kita yakin esok mendapat rezeki, simpannya makanan. Tapi mungkin kita yakin esok ada rezeki, ya habis makan. Habis makan, mungkin esok yakin ada rezeki tadi. Ya'ti wa ma'hu rizquhu wanzuru ila dzurri wa man yarzuquhu. Kata Nabi Isa, coba lihat, perhatikan semut, kata Sidin, siapa yang memberi rezekinya? Semut. Tanzuru, lihatlah, kata Sidin. Wa man yarzuquhu fa in kuntum butunud dzurri sagharin tanzuru ila qawli. Jika kau katakan semut perutnya kecil, perutnya halus, lalu kata Nabi Isa, lihatlah burung, dia bersayap. Dan kata Nabi Isa, perhatikan pula binatang-binatang yang berbadan besar dan yang lamak-lamak, menggemuk-gemuk. Tanzuru ilal wuhush, mereka hidup, ada yang menjamin rezekinya. Kuliah rezeki sedikit tidak ada apa-apa. Yang penting kita ada yang menjamin kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah banyak.
tapi kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Isa memadahkan, mengisahkan binatang punang liar-liar pun awalnya hidup, walaupun yang di rumah, yang binatang di rumah awal kesana dia tengah hujanan, kita di rumah. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far an Sufyan an Abi Sauda'i an Abi Majlisin qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma ahabbu aw ala ma akrahu li'anni la adri al-khaira fi ma ahabbu aw fi ma akrahu. Al-Baqih pengarang kitab menyebutkan riwayat daripada sanadnya Abu Mizlas daripadanya berkata Sayyidina Umar, aku kata Sayyidina Umar tidak peduli tentang keadaanku suatu pagi, gembira atau susah apa sih, karena aku tidak tahu yang mana yang lebih baik bagiku, senang ataukah susah. Artinya Sidin tidak memikirkan masalah dan dihasilkan Sidin begitu. Misalnya kuliah kata Sidin, misalnya dapat, alhamdulillah. Misalnya dapat, biasanya Sidin. Itu adalah perkataan Sina Umar. Sina bertawakal pada Allah Ta'ala. Qala hadatsana Muhammad bin Fadli, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far an Umar al-Matlaqi an al-Matlaqi bin Hattab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu syai'an mimma amarakum Allah bihi wa illa qad amartukum bihi wa ma taraktu syai'an mimma nahakum Allah anhu illa wa qad nahaitukum anhu illa wa inna ruhal amin Jibril qad alqa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastawhiba kullal ladzi kutiba laha. Daripada orang kita juga menyebutkan dari sanadnya Muthalib Hattab bahwasanya Nabi bersabda, setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kusampaikan kepada kalian, kata Nabi. Ingatlah kata Nabi bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam telah membisikkan dalam perasaanku bahwa satu jiwa pun tidak akan mati hingga habis rezeki yang telah ditentukan untuknya, hatta tastawhiba kullal ladzi kutiba laha faman abta'a anhu syai'un min dzalika falyajmal bil talabi fa innahum la tudrikuna ma 'indallahi bimithli ta'atihi. Kata daripada Nabi lagi bahwasanya siapa yang merasa terlambat datang sesuatu padanya, terlambat rezekinya, hendaklah menuntut dengan cara yang baik kepada Allah Ta'ala, karena kamu tidak akan mungkin, kata Jibril tadi, mendapatkan apa yang ada pada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Apa yang lebih baik daripadanya? Kita bisa berbuat taat kepada Allah Ta'ala, walaupun yang lain-lain tadi tidak tergawi. Pesan Jibril kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, tidak tergawi semuanya. Yang penting kawal taat, kawal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kawal taat tadi, niscaya rezekinya ada aja. Saya yakin. Pada yakin terawihnya sebabnya harus yakin di hati. Baru ya Ibn Abbas dan sedang kita mudahkan Allah Ta'ala dan kita diwakilkan Allah Ta'ala yang bagi Rasulullah Khatimah, dijauhkan daripada suruh Khatimah, dan mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan surga Firdausnya. Mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menjarahi menghadap Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya kan kau boleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina fi din wa ala tawil. Allahumma baghina fi din wa ala tawil. Baghina fi din wa ala tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamati wa nafsin 'adada